Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para tuan-tuan guru yang kami muliakan, Sayyidil Walid Kiai Haji Misbahul Munir Habib Ahmad Radi Abu Numaih, Kiai Haji Dayat Saifullah, para habaib, para asatidz yang lain, semua yang hadir, para sesepuh orang tua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini sound systemnya tolong gedein, suara saya masalahnya lagi sember. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, udah itu anak kecil bagi aja dulu kan Pak, jadi kagak berisik, anak kecil bagi duluan. Sian ya, sian. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, berbicara tentang cinta kepada Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada pertemuan kali ini kita singkat menjadi 3 bagian. Yang pertama, carilah rezeki yang halal. Carilah rezeki yang halal. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha minal mal, amin halalin amin haramin. Kata Nabi kita, bakal datang satu masa di mana manusia enggak peduli dia dapat rezeki mau halal mau haram, garas terus. Jadi ini yang pertama, saudara-saudara, cari rezeki yang halal. Jadi kalau ngaku cinta sama Nabi Muhammad, kepengen dekat sama Nabi Muhammad, kepengen ketemu sama Nabi Muhammad, kepengen dikumpulkan sama Nabi Muhammad, yang pertama cari rezeki yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengaku cinta kepada Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Sholat sehari semalam difardukan berapa kali? 5. Ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat, ada yang belum sholat isya nggak? Jadi jangan sampai hadir maulid sholat isya kagak. Yang lebih serem lagi, hadir maulid sembahyang subuh kagak. Nah ini saudara-saudara, jadi hati-hati, bikin maulid juga jangan kelamaan. Entah kalau subuh kesiangan gimana? Jelas saudara-saudara. Jadi yang kedua, kalau ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Karena kalau kita tinggalkan sholat yang 5 waktu, berarti kita menghancurkan agama kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pelihara, jaga, kerjakan, dirikan sholat yang 5 waktu di dalam hari-hari kita. Karena kalau sholat yang 5 waktu sudah kita abaikan, sudah kita anggap remeh, maka berarti kita telah menghancurkan agama kita sendiri. Jadi hati-hati saudara sholat, jangan sampai pada kagak sholat. Tahajud sampai 100 rakaat, subuhnya kagak. Nah ini jangan, bahaya. Ini bahaya. Jadi kalau ngaku cinta kepada Nabi, yang pertama tadi apa? Cari rezeki yang halal. Yang kedua apa?
jagain sholat yang 5 waktu. Yang ketiga, berusahalah berbuat baik kapanpun dan dimanapun kita berada sesuai kemampuan kita. Berbuat baik dimanapun, kapanpun sesuai kemampuan kita. Yang ketiga, kalau ngaku cinta kepada Nabi Muhammad maka berbuat baiklah dimanapun kita berada. Karena kata Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Umat Nabi Muhammad, ketahuilah oleh kalian semua bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat, yang umurnya panjang, amalnya bagus. Itu manusia yang cakep. Umurnya panjang, amalnya bagus. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling cakep adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Jadi saudara-saudara, jangan jadi sandungan buat orang lain, jangan jadi penyakit buat orang lain, jangan sampai kita membahayakan orang lain. Karena Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan dalam sabda mulianya, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Orang Islam yang mengaku umat Nabi Muhammad, kita semua dilarang sama Nabi Muhammad untuk saling mendengki satu dengan yang lain. Hati-hati, jangan ada yang jadi provokator. Jangan ada yang jadi provokator. Provokator di dalam bahasa agama kita disebut apa? Namam. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah namamun. Kagak bakal masuk surga provokator. Hati-hati, hati-hati. Jangan li'ajlid dunia, li'ajlil fulus. Karena keduniaan, karena uang, karena kehormatan, karena keduniaan, akhirnya kita ngegosok sana, ngegosok sini. Hati-hati sudah. Jangan sampai jadi provokator yang kerjanya mengadu domba yang lain, yang satu dengan yang lain, memecah belah yang satu dengan yang lain. Hati-hati. Karena kata Nabi, kagak masuk surga orang yang namam, yang menjadi provokator, kerjaannya tukang mecah belah orang. Jelas sampai jelas? Jelas sampai jelas? Jadi kalau mau ketemu Nabi, mau dekat sama Nabi, ngaku cinta kepada Nabi, kerjakan 3. Yang pertama apa? Cari rezeki yang halal. Bagaimanapun juga capeknya, kerjanya, usahanya, kalau halal mulia. Yang hina itu kalau kita meminta-minta kepada manusia, itu yang hina. Jadi apapun pekerjaannya, kalau memang halal itu mulia. Itu yang pertama, cari rezeki yang halal. Yang kedua, dirikan sholat, jangan sampai ditinggalkan. Karena orang yang mendirikan sholat, man aqamaha faqad aqamad-din. Orang yang menjaga, memelihara sholat yang 5 waktu, berarti dia telah mengkokohkan agama dia. Kita orang Islam di kampung kita pengen Islam barokah, pengen umat Islam yang di kampung kita pada dapat rahmat, dapat keberkahan, dapat kenyamanan, dapat kesejahteraan dari Allah. Maka pelihara sholat. Kalau udah sholat dianggap mainan, kalau udah sholat dianggap remeh, kalau udah sholat dianggap hal yang biasa ditinggalkan, hati-hati saudara. Hati-hati, hati-hati. Ntar bala Allah kirim, na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia telah mengokohkan agamanya. Faman tarakaha, barang siapa yang ninggalin sholat, faqad hadamaddin, berarti dia telah menghancurkan agama dia sendiri. Yang ketiga tadi, berbuat baik sesuai kemampuan kita. Ada orang kaya berbuat baik dengan hartanya, ada orang pintar berbuat baik dengan ilmunya, ada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, pemerintah, penguasa berbuat baik dengan jabatannya, ada jagoan berbuat baik dengan kesaktiannya. Siapapun kita, ada lagi orang dia lemah banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa kata Nabi?
tabasmuka fi wajhi akhika sadaqah. Kalau udah nggak punya harta, nggak punya ilmu, nggak punya jabatan, senyum sama orang lain itu sedekah. Senyum sama orang lain itu sedekah. Jadi muka kita pasang muka yang enak, biar kita di Tanah Merdeka, di Kampung Rambutan, di Ciracas semuanya kelihatan enak. Jadi kalau ada orang dari kampung lain nyampe ke kampung kita, bawa ceritanya asik. Kenapa? Saya masuk ke Ciracas, masuk ke Rambutan, orangnya nyengir semuanya. Enak apa enggak tuh? Jadi jangan ada yang kusut banget, jangan. Hidup di dunia sebentar. Kita semua pasti mati. Kita semua pasti kembali kepada Allah. Dan yang beruntung dari kita hanyalah manusia yang patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata'a Muhammadan faqad ata'a Allah. Kata Nabi, barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, berarti dia telah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita mau taatin Nabi Muhammad, kalau mau ikut orang-orang yang ikut Nabi Muhammad, siapapun dia, berasal dari manapun dia, keturunan siapapun dia, kalau dia tidak ikut Nabi Muhammad, jangan diikut, saudara-saudara. Ini syariat Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita hidup disuruh apa? Disuruh akur semuanya, disuruh baik semuanya. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan apa? Warning kepada kita, memberikan perhatian yang benar-benar harus kita perhatikan. Apa kata Nabi? Manik tata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Kata Nabi, barang siapa di antara kita yang mana bersumpah, bersaksi, gara-gara sumpah kita, gara-gara ucapan kita, akhirnya hak orang lain keambil, maka kata Nabi, Allah wajibkan dia masuk neraka dan diharamkan surga. Saudara-saudara, hati-hati di zaman kita. Jangan gara-gara selembar dua lembar kita pada bertengkar. Jangan gara-gara dolar kita pada berantem. Sabar. Hidup ini perlu sabar, saudara-saudara. Nabi kita berjuangnya SAW itu penuh dengan kesabaran. Jadi hidup ini perlu sabar. Kita bilang orang kaya enak, dia sabar, enak, dia punya duit. Tadinya juga dia susah, saudara-saudara. Emang bagian dia dari Allah mau diapain? Ada lagi orang dia sih enak punya ilmu, ya tadinya juga dia nggak punya ilmu. Allah yang kasih dia ilmu, masa kita mau iriin dia? Kita dengan bagian kita ini yang terbaik dari Allah. Bicara di antara kita yang terbaik adalah yang ridha dengan ketetapan Allah pada dirinya. Itu manusia yang terbaik, saudara. Masing-masing kita yang nyiptain siapa? Yang nyiptain siapa? Yang menentukan kehidupan kita siapa? Yang menakdirkan kita siapa? Jadi kalau kita udah nggak terima dengan ketetapan Allah, kata Allah, silakan cari Tuhan selain aku. Mau nyari kemana, saudara? Sabar. Biar sabar hidup. Biar sabar. Ini dunia fana, sebentar bakal kita tinggal. Jangan pada ribut, jangan pada bertengkar, biar pada akur semuanya. Beribadah yang baik sebisa kita. Satupun di antara kita nggak ada yang sempurna. Yang disempurnakan cuma Habibuna Muhammad wa Maulana Muhammad. Cuma baginda Nabi Muhammad yang disempurnakan Allah. Nggak ada lagi, saudara-saudara. Jadi kita semua pasti punya kurang. Kita semua pasti punya lebih. Kalau kita main bongkar, yang satu bongkar kurang yang lain, yang satu bongkar aib yang lain, ntar akhirnya semua bertengkar, semua berantem, rahmat Allah jauh, akhirnya balak yang datang ke kampung kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan begitu, saudara-saudara. Ayo kita belajar, walaupun kita bukan wali, kita bukan ulama, kita bukan orang alim, kita bukan orang-orang soleh, tapi tidak ada salahnya kita meniru mereka, karena mereka mendapat kemuliaan dari Allah sebab mengikuti dan meniru baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, hati-hati tadi, jangan sampai hak orang lain keambil gara-gara kita. Bahaya kita, wajib masuk neraka, diharamkan masuk surga. Sahabat nanya, "Ila ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran." Ya Rasul, kalau sedikit gimana ya Rasul? Kalau sedikit, enggak banyak ya Rasul, dikit. Ada hak orang lain keambil gara-gara ucapan kita, keambilnya cuma sedikit ya Rasul. Apakah wajib juga masuk neraka? Apa kata Rasulullah SAW? Wa in kana qadiban min arakin, meskipun hanya sebatang kayu siwak. Sallallahu alaihi Muhammad. Hati-hati kita, ingetin diri kita, sayangin diri kita, sayangin keluarga kita, jagain semuanya dari api nerakanya Allah Ta'ala. Kalau bandel jangan cerita bandel, saya juga bandel. Kalau dosa jangan cerita dosa, saya juga paling banyak dosanya. Jadi yang jelas kita sama-sama berkumpul, alhamdulillah, bersama para guru, orang tua, sesepuh kita, masya Allah ya. Kita nggak ada yang tahu nih siapa yang paling Allah cinta, yang Rasul paling cinta. Mudah-mudahan dengan keberadaan semuanya Allah Ta'ala mencintai kita. Baginda Rasulullah SAW tersenyum gembira kepada kita. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis mulia ini melainkan mendapatkan ridha daripada Allah buat kita dan keluarga keturunan kita. Dijadikan rumah tangga kita semua sakinah mawaddah warahmah. Dijadikan kehidupan kita semuanya barakah dan salamah. Salamah dunia sampai akhirat. Wabil khusus buat keluarga besar Bapak Haji Ihsan, mudah-mudahan Allah selamatkan dunia sampai akhirat beserta keluarga dan keturunannya, dan ahli kampung kita senantiasa dijaga, dilindungi, diselamatkan oleh Allah Ta'ala min syarril fitan wal mihan ma dhahara minha ma batan ma'al lutfi wal afiyah bisirril Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas kekurangan ajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.